Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana, mahasiswa Teknik Pertanian 2018 Universitas Syah Kuala. Baik, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sedikit materi tentang perpindahan panas. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Seperti yang kita ketahui, perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari tentang laju perpindahan panas di antara material ataupun benda karena adanya perbedaan suhu panas maupun suhu dingin. Dan sifatnya adalah panas akan mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat suhunya yang lebih rendah. Jadi dari suhu ke panas menuju ke suhu dingin. Kemudian adapun kegunaan ilmu perpindahan panas ini adalah yang pertama untuk merencanakan alat-alat penukar panas ataupun heat exchanger. Kemudian yang kedua untuk menghitung kebutuhan media pemanas ataupun pendingin pada suatu reboiler ataupun kondensor dalam kolom destilasi. Kemudian yang ketiga untuk perhitungan furnitur ataupun keperluan dapur. Kemudian untuk merancang kettle uap ataupun boiler. Kemudian untuk perancangan ala-ala penguap ataupun evaporator, dan yang terakhir untuk perancang reaktor kimia. Nah, misalnya exotherm yang butuh pendingin, kemudian endotermis yang butuh pemanas. Mungkin fenomena yang bisa kita lihat di lapangan yang terjadi adalah misalnya jika kita perhatikan pengendara sepeda motor yang berada di jalan raya, itu biasanya mereka kebanyakan menggunakan jaket ataupun sweater. Nah, itu termasuk fenomena pindah panas. Kemudian ketika udara cukup dingin, kita juga bisa menggunakan jaket. Kaki harus dibungkus dengan kaos supaya tubuh kita hangat. Kemudian kalau kita tidur itu di lantai keramik tanpa menggunakan kasur ataupun selimut, itu katanya bisa cepat sakit. Itu adalah salah satu fenomena perpindahan panas. Kemudian mekanisme perpindahan panas. Jadi mekanisme perpindahan panas ini dibagi 3. Yang pertama ada namanya konduksi ataupun hantaran. Kemudian yang kedua ada namanya konveksi. Dan ketiga radiasi ataupun sinaran. Kemudian yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Dan kita masuk dengan media penghantar panas tetap. Yang pertama yang biasanya sering kita lihat di rumah. Yang pertama itu adalah ketika cangkir yang terasa panas saat diisi air panas. Jadi saat kosong, cangkir tidak terasa panas dan memiliki suhu yang hampir sama dengan ruangan tempat disimpannya. Namun, saat dimasukkan air panas, tiba-tiba cangkir tersebut berubah perlahan menjadi hangat dan ikut panas. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya kita menyentuh benda. Jadi saat kita menyentuh cangkir panas, tangan kita akan ikut merasakan panas. Hal ini terjadi karena panas mengalir dari cangkir ke tangan kita secara konduksi. Begitu juga saat kita menyentuh api dan benda panas lainnya. Panas akan berpindah secara konduksi pada tubuh kita. Panas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan jaringan tubuh kita rusak dan terbakar. Kemudian contoh selanjutnya adalah sendok logam menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk air. Mungkin ketika kita membuat kopi dan memasukkan kopi dan air panas ke dalam cangkir, lalu kita menggunakan sendok untuk apa? Untuk mengaduk kopi tersebut. Jika sendok tetap dibiarkan dalam cangkir yang berisi kopi panas tersebut, maka sendok itu perlahan akan memanas. Hal ini terjadi karena kopi panas mengalir ke sekitarnya secara konduksi. Apa itu konduktivitas termal? Konduktivitas termal adalah tetapan kesebandingan adalah sifat fisik bahan atau material yang disebut konduktivitas termal. Persamaan di atas merupakan persamaan dasar tentang konduktivitas termal. Berdasarkan rumus, maka dapat dilaksanakan pengukuran dalam percobaan untuk menentukan konduktivitas termal
berbagai bahan. Pada umumnya, konduktivitas termal itu sangat tergantung pada yang namanya suhu. Kemudian yang kedua, perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida, yaitu cairan ataupun gas. Kemudian contoh perpindahan panas secara konveksi yaitu ketika mendidihkan air dalam sebuah panci. Panas akan mengalir melalui kompor menuju panci secara konduksi. Panas dari panci akan memanaskan air yang berada di bawah air. Air pada bagian bawah akan memanaskan dan kemudian naik. Sedangkan air yang lebih dingin akan bergerak turun untuk menggantikannya. Kemudian yang terakhir perpindahan panas yaitu yang ketiga, yaitu radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran ataupun sinaran gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Mungkin contoh dari radiasi yang sering kita lihat atau sering kita alami yaitu masalah sinar matahari. Jadi sinar matahari baik panas maupun hangat yang kita rasakan itu adalah hasil dari perpindahan panas secara radiasi dari matahari menuju ke bumi. Kita tidak perlu menyentuh matahari untuk dapat merasakan panasnya, tapi cukup matahari yang menyinari bumi. Kemudian yang terakhir mungkin salah satu contoh, mungkin ini yang sering kita gunakan untuk menghangatkan badan ketika malam hari, yaitu menggunakan api unggun. Jadi ketika saat kita sedang berkemah, baik di wilayah pegunungan ataupun daerah yang berudara dingin, itu biasanya kita akan menyalakan api unggun, lalu duduk mengelilingi api unggun tersebut untuk menghangatkan tubuh. Nah, panas dari api unggun akan berpindah secara radiasi ke arah kita semua. Jadi kita untuk merasakan hangat tubuh kita itu tidak perlu menyentuh api tersebut, tapi hanya cukup duduk di samping api tersebut. Jadi lama-lama tubuh kita akan hangat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.